Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Hasanah Rahmawati, Kepala MTSN 9 Bantul. MTSN 9 Bantul dengan slogan Happy Students, Successful Masimba. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. MTSN 9 Bantul juga memiliki visi Imanku Bergelora, yaitu mewujudkan madrasah menyenangkan yang islami, mandiri, kritis, unggul, berprestasi, berwawasan global, dan ramah lingkungan. MTSN 9 Bantul terletak di Kecamatan Banguntapan yang termasuk zona merah, sehingga MTSN 9 Bantul melakukan KBM dengan BDR atau belajar dari rumah. Banyak kendala yang dihadapi orang tua, yaitu terkait dengan borosnya kuota atau alasan kesehatan mata karena radiasi HP, sehingga kami MTSN 9 Bantul menawarkan satu pembelajaran efektif dengan kombinasi online dan offline, yaitu dengan PJBL atau pembelajaran berbasis proyek lintas mapel. Dalam kesempatan ini kami akan memaparkan secara singkat tentang Project Based Learning Lintas Mapel untuk kelas 7. Tujuan dari kegiatan ini adalah memudahkan siswa dalam pembelajaran masa COVID-19 dengan kombinasi antara daring dan luring. Selanjutnya, manfaatnya sangat banyak sekali, yaitu 1. Menyeimbangkan daring dan luring. 2. Menghemat kuota. 3. Mengurangi resiko gangguan mata karena radiasi handphone. 4. Siswa tidak tergantung pada gadget, sehingga bisa digunakan bergantian dengan adik dan kakak. 5. Mengoptimalkan kreativitas siswa. 6. Belajar dengan kontekstual, yang manfaatnya bisa langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Mengaktifkan fisik untuk berolahraga dan menambah imun. 8. Membuat siswa senang, guru senang, orang tua senang dalam pembelajaran. Tema pada proyek ini adalah pengamatan benda mengapung dan tenggelam. Proyek ini berawal dari mata pelajaran IPA, yaitu siswa melakukan satu pengamatan dan mengidentifikasi benda-benda yang mengapung dan tenggelam. Di dalam tugas tersebut, siswa nanti harus bisa menjawab tentang 1. Menyebutkan benda yang bisa mengapung dan tenggelam. 2. Menjelaskan mengapa benda bisa mengapung. 3. Menganalisis faktor apakah yang menyebabkan benda bisa mengapung. Selanjutnya, setelah siswa selesai melakukan pengamatan, siswa mengerjakan soal-soal pada mata pelajaran yang lain, yaitu prakarya, di mana tugas tersebut masih berkaitan dengan IPA, yaitu siswa diminta untuk membuat kerajinan dari bahan yang paling disukai, boleh yang terapung atau tidak terapung. Hasil karya kemudian difoto dan dikirimkan ke grup, kemudian karya tersebut nantinya dikumpulkan beserta laporan saat jadwal kunjung madrasah. Pada mata pelajaran PJOK, siswa diberi tugas mempraktekkan gerak spesifik menendang bola dengan kaki bagian dalam, menendang bola dengan kaki bagian luar, menendang bola dengan punggung kaki. Kegiatan tersebut difoto dan dikirimkan ke guru mapel. Bola di sini termasuk benda-benda yang diamati apakah dia mengapung atau tenggelam. Pada mata pelajaran seni budaya, terkait dengan KD 41 menggambar flora, fauna, dan alam benda, di mana siswa diminta untuk menggambar 2 contoh benda yang mengapung. Kemudian hasil karya tersebut dilaporkan pada laporan akhir. Pada mata pelajaran matematika terkait dengan
menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi, di mana tugas siswa adalah mengukur panjang benda minimal 2 benda dari mulai yang terpanjang dan terpendek, yang mengapung dan tidak mengapung, kemudian dijumlahkan dan dikurangkan. Pada mata pelajaran Quran Hadis, tugas siswa adalah menjelaskan isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190, lalu mengaitkan tentang adanya benda yang mengapung dan tenggelam dengan isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 tentang kekuasaan Allah. Tugas selanjutnya adalah pada mata pelajaran Bahasa Jawa, yaitu siswa diminta untuk menulis cerita tentang pengalaman saat pembuatan hasil karya tersebut dengan bahasa Jawa krama yang sesuai dengan unggah-ungguh. Lalu untuk mata pelajaran PKN, siswa diminta untuk membaca materi tentang macam-macam norma. Kemudian, norma yang diterapkan ketika melakukan percobaan, lalu bagaimana cara mengajak orang lain, teman atau keluarga untuk menerapkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, tugas siswa adalah mengetahui makna filosofis, faktor terjadinya benda mengapung, dan sifat-sifat benda mengapung yang diinterkoneksikan dengan sikap strategi dakwah Nabi di Mekah. Pada mata pelajaran Bahasa Arab, tugas siswa yaitu menyebutkan kata sifat pada benda yang diamati pada praktikum Project Based Learning Mapel IPA, kemudian membuat dialog sederhana dengan kosakata tersebut. Pada mata pelajaran Akidah Akhlak, tugas siswa yaitu pengamatan benda apung yang dilakukan menunjukkan bukti sifat-sifat wajib Allah apa saja. Sebutkan dan jelaskan. Untuk mata pelajaran IPS, siswa diminta untuk mengelompokkan bahan-bahan yang digunakan untuk praktek IPA ke dalam kelompok sumber daya alam biotik dan abiotik. Kemudian diminta untuk mencari contoh-contoh benda lainnya yang ditemukan di lingkungan sekitar. Pada mata pelajaran fikih, tugas siswa yaitu menyebutkan jenis-jenis air menurut tingkatnya, kaitannya dengan air yang belum atau sudah dipakai pada percobaan. 2. Menjelaskan pengertian air mustakmal. 3. Menyebutkan alat yang dapat dipergunakan untuk bersuci. Pada mata pelajaran Bahasa Inggris, tugasnya yaitu siswa diminta menuliskan bagian-bagian dalam sapaan di awal laporan, perkenalan pembuat laporan, ucapan terima kasih, ucapan minta maaf, kata perpisahan di akhir laporan dalam bahasa Inggris. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, ini pada KD 48, yaitu menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku ilmu pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Nah, tugas siswa di sini adalah menulis teks laporan hasil observasi benda mengapung dan tenggelam. Selanjutnya, siswa berusaha menemukan jawaban dari setiap soal-soal pada mata pelajaran tersebut dan dituliskan di dalam laporan. Siswa bisa menemukan jawaban dari mencari informasi sebanyak-banyaknya dari internet terkait dengan tema proyek dan tugas setiap mata pelajaran. Siswa juga bisa berdiskusi dengan teman lain, juga mencari dari sumber buku, dan tentunya melalui bimbingan guru mata pelajaran hingga siswa menemukan jawaban yang tepat. Kemudian setelah siswa selesai menemukan jawabannya, maka dilanjutkan dengan menyusun laporan yang formatnya sudah disediakan oleh wali kelas. Format laporan ini nanti akan disusun menjadi laporan utuh, kemudian dikumpulkan ke madrasah saat kunjung madrasah atau visit school
yang tentunya secara terjadwal dan melalui protokol kesehatan COVID-19. Kegiatan Project Based Learning ini bisa dipilih menjadi satu alternatif pembelajaran masa pandemi COVID-19 sebagai pembelajaran kombinasi daring dan luring yang efektif, karena satu kegiatan sudah mengintegrasikan semua mata pelajaran, sehingga siswa ketika sudah menyelesaikan proyek tersebut, siswa sudah syah mengikuti semua mata pelajaran yang terjadwal dalam 1 minggu, sekaligus sudah mendapatkan penilaiannya. Inovasi pembelajaran Project Based Learning lintas Mapel di MTSN 9 Bantul mudah-mudahan bisa meningkatkan semangat belajar siswa dan menumbuhkan rasa senang siswa belajar di rumah. Mudah-mudahan juga inovasi ini bisa bermanfaat bagi MTSN 9 Bantul, juga bagi madrasah dan sekolah-sekolah lainnya. Dari MTSN 9 Bantul, happy student, successful, Masimba. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.